Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan sekalian? Semoga kabar kawan-kawan sekalian selalu diberikan kesehatan di masa pandemi kali ini. Dan juga tidak lupa kepada Ibu Nasiti selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan juga diberikan kesehatan selalu. Tidak lupa kita panjatkan juga puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki dan juga hidayah hingga saat ini kita rasakan. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita ucapkan dulu bismillah bersama-sama untuk presentasi dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang perbedaan individual yang isinya itu bakat, minat, kecerdasan, dan juga kepribadian. Izinkan memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya Muhammad Rafi Alfiansa dari kelas B selaku moderator dan juga penyampaian kesimpulan. Di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman dari kelompok 7 juga. Izin memperkenalkan diri. Yang pertama ini ada Indi Cayani dari kelas C, Dila Adelia dari kelas B, Rizka Hoyunisa dari kelas C, Sulistiani dari kelas C, Nurul Hotimah dari kelas C, Andika Fidaus dari kelas C, dan yang terakhir Fadlina Anissa dari kelas C. Untuk membersihkan waktu pemateri pertama hingga akhir, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian individu. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individu, yang artinya tidak terbagi. Maksudnya yaitu individu adalah manusia yang memiliki peranan khusus atau spesifik dalam kepribadiannya. Dan terdapat 3 aspek dalam individu, yaitu aspek organik, jasmaniah, aspek psikis, rohaniah, dan aspek sosial. Individu yang berbeda membutuhkan tempat yang tepat untuk mengembangkan setiap potensi yang berbeda pada dirinya untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Baik, untuk selanjutnya yaitu perbedaan individu. Yang pertama ada perbedaan kognitif, di mana kemampuan kognitif ini merupakan kemampuan seseorang yang berkaitan dengan penguasaan sains dan teknologi, serta kemampuan kognitif ini merupakan kemampuan dari hasil belajar, sehingga akan berbeda seseorang yang memaksimalkan proses pembelajaran dengan mereka yang hanya biasa-biasa saja. Ini akan berdampak terhadap pengetahuan yang ia diterima. Hal ini juga berarti akan menjadi pembeda seseorang dari kapasitas kecerdasannya. Yang kedua yaitu kecakapan bahasa. Masing-masing individu mengekspresikan pemikirannya itu dengan kata-kata. Hal ini dipengaruhi oleh kecerdasan dan juga lingkungannya. Akan tetapi selain 2 faktor tersebut, faktor fisik juga sangat berpengaruh. Mereka yang memiliki keterbatasan dalam organ pelafalan akan berbeda dengan mereka yang tidak memiliki keterbatasan tersebut. Yang ketiga yaitu kecakapan motorik atau bisa disebut dengan kemampuan psikomotorik. Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk mengkoordinasikan kerja saraf motorik oleh saraf pusat yang akan bereaksi terhadap aktivitas dan gerakan. Seperti yang kita tahu bahwa di antara jutaan manusia ini ada mereka yang pasif dan juga aktif. Hal tersebut akan menjadi perbedaan dari seseorang dari segi karakter. Selanjutnya, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar dan menghambat prestasinya, terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan. Dan selanjutnya, perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Nah, kemampuan ini dapat dikembangkan apabila mendapat rangsangan dan pemupukan secara tepat.
Sebaliknya, bakat tidak akan berkembang apabila lingkungan tidak mendukung untuk perkembangan. Dalam arti tidak ada rangsangan atau pemumpukan yang menyentuhnya. Selanjutnya, perbedaan kesiapan belajar. Setiap individu siswa berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang membentuk kepribadian setiap siswa. Nah, kepribadian setiap siswa ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, faktor vertikal, perbedaan pada segi fisik setiap individu, seperti tinggi badan, berat badan, dan sehat atau tidak sehat. Nah, yang kedua, faktor horizontal, perbedaan yang terletak pada psikis sosial setiap individu, seperti kemampuan, minat, bakat, emosi, dan hasil belajar. Perbedaan seperti ini haruslah diketahui oleh guru, karena dapat digunakan untuk menentukan metode pembelajaran seperti apa yang tepat untuk proses belajar mengajar di kelas. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan juga adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan oleh seseorang. Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam menerima materi yang diajarkan oleh seorang guru. Misalnya saja, ada siswa yang memiliki kemampuan cepat dalam menangkap atau menyerap materi pembelajaran yang telah disampaikan, dan ada juga siswa yang memiliki kemampuan lambat dalam menangkap atau menyerap materi tersebut. Dengan demikian, guru hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang memiliki tingkat kemampuan rendah dengan berusaha menemukan dan mengatasi kesulitan belajar siswa dengan mendiagnosis kesulitan belajar siswa tersebut. Baik, kita masuk ke perbedaan minat. Minat adalah seberapa besar seorang individu merasa suka atau tidak suka kepada suatu rangsangan. Minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat. Keberadaannya juga merupakan faktor utama dalam pengembangan bakat. Oleh karena itu, dalam pengembangannya harus ditunjang dengan minat, latihan, pengertian, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan, baik dalam dirinya sendiri ataupun lingkungan di sekitarnya. Jika hal ini tidak ada, maka akan berdampak buruk bagi anak. Perbedaan sikap. Menurut Prasetyo, dalam bukunya Psikologi Pendidikan mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor endogen. Faktor yang mempengaruhi sikap sosial anak yang datang dari dalam dirinya sendiri. Faktor pada diri anak itu sendiri seperti faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Yang kedua, faktor eksogen. Faktor yang mempengaruhi sikap sosial anak dari luar dirinya sendiri. Dalam hal ini, menurut Sucipto dan Safiuddin, dalam bukunya Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial, dijelaskan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi sikap sosial anak, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Baiklah, saya akan menarik kesimpulan dari presentasi kali ini. Individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Sumber perbedaan individual disebabkan faktor bawaan dan faktor lingkungan. Terdapat beberapa macam bidang perbedaan individual, yaitu ada perbedaan kognitif, kecakapan berbahasa, kecakapan motorik, latar belakang, bakat, kesiapan belajar, dan jenis kelamin dan gender, kepribadian, dan perbedaan gaya belajar. Perbedaan individu ini dapat diaplikasikan ke dalam beberapa cara, yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran fleksibel, memahami pilihan gaya belajar, memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan cara belajar. Gunakan kombinasi cooperative learning, berikan waktu yang cukup untuk memproses dan memahami informasi, dan gunakan alat-alat sensori untuk memproses, mempraktekkan, dan memperoleh informasi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan tutur kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa melalui chat WA atau nanti
masuk ke room Zoom. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum